Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Bari. Saya dari kelas PIF dengan nomor induk mahasiswa 2012401444. Dalam video ini saya akan mengerjakan sebuah tugas dari mata kuliah Moderasi Beragama yang diampu oleh Pak Zamzam Mustafa. Video ini bertema tentang pengertian dari moderasi beragama. Apa itu moderasi beragama? Moderasi beragama adalah sikap yang merujuk pada pencegahan sebuah kekerasan atau keekstriman dalam beragama. Dalam moderasi beragama ini adalah sebuah pemikiran agar sebuah agama tersebut itu menjadi jembatan atau sebuah pemersatu kehidupan berbangsa di Indonesia ini. Jadi dalam moderasi beragama itu kita harus mencari jalan tengah agar sebuah keagamaan tersebut dapat berjalan dengan baik, dan tentunya kita dalam bermasyarakat itu tidak menjadi terganggu dalam bermasyarakat dan tidak terjadi perpecahan. Dalam moderasi beragama itu memiliki dua pemikiran atau dua jenis dalam moderasi. Yang pertama moderasi internal, yang kedua moderasi eksternal. Yang moderasi internal ini adalah sebuah perbedaan budaya. Sebagai contoh, dalam Islam kan ada sholat tarawih pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan kan sholat tarawihnya ada yang mengatakan 8 dan ada juga yang mengatakan 24 rakaat. Nah, itu semuanya sebenarnya sama-sama sholat sunnah dan sama-sama mengerjakan sholat tarawih, hanya beda dalam jumlahnya saja. Namun kita tidak boleh menganggap yang 8 itu benar, yang 24 itu salah, ataupun sebaliknya. Jadi kita itu terserah mau mengambil yang mana, dan kita tidak boleh menyalahkan orang yang mengambil 8 atau menyalahkan yang mengambil 24. Jadi sesuaikan dengan keinginan mereka masing-masing. Yang penting itu mengerjakan sholat tarawih. Dan ada juga sebuah perbedaan lagi, yaitu sholat subuh. Ada yang menggunakan doa kunut dan ada juga yang tidak menggunakan doa kunut. Itu kurang lebih sama dengan sholat tarawih tadi. Tinggal kalian memilih kalian enaknya di mana saja. Yang kedua, moderasi eksternal. Moderasi eksternal kan yang pastinya eksternal itu kan dari luar. Seperti contoh perbedaan agama. Kan dalam Indonesia memiliki banyak sekali agama, dan kita itu harus memiliki sikap toleransi. Karena apa? Dalam beragama kan kita bebas untuk memilih agama apa. Kan ada Hindu, Buddha, Kristen, Islam, dan masih banyak lagi. Di situ kita tidak boleh membenarkan sebuah agama kita atau menganggap agama orang lain itu menganggap menganggap agama orang lain itu salah, karena kan mereka sudah memiliki kepercayaan masing-masing. Dan pada saat adanya hari-hari besar seperti Natal, Idul Fitri, Imlek, dan hari-hari besar agama lain, kita itu tidak boleh mengganggu atau menyalahkan sebuah hari besar mereka. Tentunya kita harus menghargai dan mendukung dengan adanya keberagaman keberagaman agama tersebut. Yang kedua yaitu perbedaan budaya. Kan di Indonesia banyak sekali budaya toh. Ya namanya juga Bhinneka Tunggal Ika, pasti budayanya banyak. Budayanya itu banyak sekali lah. Dan dalam berbudaya kita tentunya tidak bisa membenarkan atau menganggap budaya mereka jelek, budaya mereka kurang bagus, dan lain sebagainya. Kita harus menganggap sebuah budaya tersebut adalah keberagaman yang ada di Indonesia.
tentunya kita harusnya bangga dengan banyaknya sebuah budaya yang ada di Indonesia. Dengan itu kan kita harus menghargai budaya dari sana kan banyak toh budayanya. Jadi kita tidak boleh menganggap budaya mereka jelek dan menganggap budaya kita itu paling bagus. Jadi kita harus saling menghargai budaya-budaya yang ada di Indonesia. Yang selanjutnya itu masuk mengapa toh penting sekali moderasi beragama. Kurang lebih sama dengan pengertian tadi yang sudah saya jelaskan di awal. Moderasi beragama kan mengajarkan kita agar tidak melakukan kekerasan dan melakukan kekerasan dan keekstriman dalam beragama. Dan moderasi beragama kan mengajarkan kita untuk mengambil jalan tengah. Yang dimaksud jalan tengah itu yaitu sebuah sikap atau tindakan yang kita lakukan dalam beragama. Jadi kan tadi kan kekerasan dan keekstriman. Yang dimaksud ekstrim itu ekstrim dalam beragama. Jadi kita tidak boleh berlebih-lebihan dalam beragama. Sehingga jika kita beragama, jika menggunakan pemikiran yang ekstrim, maka kita akan mudah menjelek-jelekan orang. Ya, bukan menjelekan, tapi lebih kayak ini agamamu kurang, harusnya kamu seperti ini agar agamamu itu diterima lebih baik di sisi Allah dan sebagainya. Intinya dalam keekstriman ini kita tidak boleh benar-benar menekankan sebuah agama tersebut. Jadi kita harus secukupnya saja. Kan tadi kan saya mengatakan mengambil di tengah-tengah. Ya, yang satunya ekstrim, yang satunya lembek. Yang lembek ini sebuah kayak sholat tidak pernah, terus puasa bolong-bolong, kan itu kan termasuk lembek. Jadi kita harus mengambil di tengah-tengah agar seimbang, tidak berat sebelah. Gitu. Kan terlalu ekstrim juga tidak baik, terlalu lembek juga tidak baik. Jadi di tengah-tengah saja. Yang selanjutnya masuk kepada ekstrim moderasi. Yang pertama ekstrim kiri, yang kedua ekstrim kanan. Yang ekstrim kiri ini itu berfokus kepada kebebasan dalam hidup. Intinya ingin hidup bebas tanpa mengenal sebuah aturan-aturan yang ada di negara. Jadi mereka itu hanya ingin hidup bebas tanpa adanya peraturan. Seperti contoh komunitas PKI, Partai Komunis Indonesia. Itu kan isinya orang-orang yang mengharap sebuah kebebasan tanpa adanya aturan. Yang kedua LGBT, itu kan juga sebuah partai yang intinya kurang lebih sama lah, tidak ingin ada aturan dan ingin hidup bebas tanpa harus taat dengan aturan-aturan yang ada. Itu yang kiri. Yang kanan itu ada 3 jenis. Yang pertama eksklusivisme, yang kedua ekstremisme, yang ketiga radikalisme. Nah, masuk kepada eksklusivisme. Eksklusivisme itu lebih ke tidak berbahaya. Tidak berbahayanya seperti ininya, yang eksklusivisme ini sudah diakui oleh masyarakat dan tentunya ini sudah bermanfaat lah untuk masyarakat. Jadi ini tidak berbahaya. Yang kedua itu ekstremisme, ini berbahaya. Berbahayanya kenapa? Karena kelompok ini memiliki sebuah kepentingan atau sebuah kepentingan yang kurang baik lah intinya. Tetapi mereka ini masih menutup-nutupi, intinya tidak terang-terangan dalam sebuah keburukan tersebut. Seperti contoh HTI, FPI, dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah radikalisme. Radikalisme ini adalah yang paling berbahaya di antara ketiga tadi. Yang pertama kan tidak berbahaya, yang kedua berbahaya, yang ketiga sangat-sangat berbahaya. Yang dimaksud sangat-sangat berbahaya ini itu
itu adalah karena mereka ini sudah lost. Dimaksudnya lost itu tidak peduli dengan orang luar, intinya mereka itu terang-terangan menyungsung kekerasan dalam rangka tujuan tertentu. Itu intinya mereka itu melakukan kekerasan atau tindak kekerasan yang memiliki tujuan tertentu tanpa adanya sebuah menutup-nutupi. Kan kalau yang ekstremisme tadi masih menutup-nutupi, kalau ini terang-terangan dan mereka tidak takut karena sudah berani menunjukkan kepada orang banyak. Mungkin cukup sekian dari pemaparan materi saya. Jika kurang bagus atau kurang detail atau ada yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.